Program Bangga Buatan Indonesia, perkembangannya cukup positif ya. Tadi, Santi juga sempat bicara sebelum ini bahwa perkembangannya buat UMKM yang masuk ke dalam online, perkembangannya itu bisa sampai 165% dari sisi sales mereka, dari sisi penjualan. Dan cost mereka bisa turun hampir setengah, jadi ya tentu mereka bisa lebih untung. Tapi memang dari sisi adopsi masih banyak yang harus kita kerjakan karena masih sebagian besar dari sisi pemain-pemain UMKM itu sebagian besar adalah offline dan online itu masih bagian sangat kecil. Jadi adalah tugas kami dengan pemerintah juga yang kerjaan bangga buatan Indonesia ini yang sedang kita kerjakan selama 8 bulan ke depan adalah untuk memicu UMKM untuk bisa juga bertransaksi online. Kurang lebih Oke, begitu, Bu. iya. Kami ingin mengetahui berapa persen saat ini UMKM yang mampu beradaptasi di masa pandemi ini dan misalnya mulai beralih memanfaatkan digital tools untuk mengembangkan usaha mereka, Pak? Ya, hari ini kita juga baru rilis tadi yang barusan sebelum ini yang kita rilis tadi, bisa dibilang lebih dari 45% itu apabila melakukan perpindahan melakukan online akan ada peningkatan yang cukup besar. Tapi memang secara absorpsi kita baru mulai. Keinginannya adalah lebih dari 8 juta UMKM, sekarang kita masih di angka 3-4 juta, jadi kita harus bisa double dari sekarang ke akhir tahun untuk bisa meningkatkan pendapatan UMKM tersebut. Nah, kendala-kendala tadi yang disebutkan sudah jelas. Satu dari sisi konektivitas internet, kedua dari sisi modal, ya kan, modal kerja, dan ketiga dari sisi edukasi, karena edukasi penggunaan online itu juga tidak semua banyak orang tahu. Jadi tiga hal itu yang harus kita sekarang lakukan, juga banyak dibantu pemerintah, karena ini bagian dari keinginan pemerintah untuk meningkatkan roda ekonomi, apalagi di level UMKM. Oke, kerjasama-kerjasama atau ada inisiatif-inisiatif apa yang dilakukan untuk membantu mengatasi 3 tantangan UMKM di masa pandemi yang tadi sudah Anda jelaskan kalau misalnya mereka mau Ya, ke digital, tantangannya akses, modal, dan edukasi. Mungkin ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan dan akan ya dikejar ke mungkin contoh depannya? aja ya, Bu. Ya, kami kasih contoh aja. Jadi contoh, ya mungkin di platform ini, di semua platform ya, semua platform online, tapi mungkin di platform kami punya namanya Shopee. Shopee, semoga Ibu juga udah pernah belanja juga di Shopee. Jadi ya kalau di Shopee itu bisa dilihat di halaman pertama kita ada namanya Bangga Buatan Indonesia, di mana semua produk-produk yang dibuat oleh seller-seller yang buatan dalam negeri kita prioritaskan. Itu satu, jadi kita kasih platformnya. Jadi mereka orang untuk mulai ingin belanja, membeli alatan per hari-hari, makanan sehari-hari bisa langsung beli di sana. Jadi kita mempermudah itu. Kedua, untuk seller-sellernya juga kita masih ngasih bantuan pinjaman, pinjaman yang murah dan juga pinjaman yang misalnya melalui dari KUR. Dana KUR itu kita langsung teruskan saja. Jadi kami tidak mengambil apa-apa, kita hanya membantu langsung saja kepada seller-seller yang terkait agar mereka bisa mengembangkan usaha. Jangan lupa juga dengan adanya masa pandemi ini banyak sekali seller-seller berubah jualannya. Jadi mereka melihat jualannya sekarang mungkin jualan masker, jualan alat-alat untuk pencegahan COVID, dan itu sangat laku sekali. Dan untuk bisa laku ini karena banyak sekali demand, mereka juga harus membantu, maksudnya mendapatkan pendanaan. Nah, itu yang kita bantu juga. Dan yang ketiga, kami banyak bekerja sama kebetulan dengan Telkomsel untuk bisa memberikan harga yang murah lah. Maksudnya yang bisa di mana apalagi pada seller-seller yang tidak tinggal di kota, di ibu kota, tapi yang tinggal misalnya di daerah-daerah yang mungkin lebih kecil. Bagaimana kita misalkan data yang murah atau yang terjangkau. Jadi mereka bisa menggunakan platform-platform online yang ada.